ini kelompok kami, kelompok 3, mendapat materi bagian penerimaan kas. Apa sih penerimaan kas itu? Penerimaan kas adalah semua uang yang masuk di dalam perusahaan, baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Penerimaan kas ini biasanya berasal dari penjualan barang atau jasa, pelunasan piutang, atau sumber lain seperti pendapatan bunga. Penerimaan kas intinya itu adalah membantu perusahaan menjaga aliran uangnya supaya kegiatan operasional itu berjalan dengan lancar. Setelah mempelajari pengertian dari jurnal penerimaan kas, yuk kita belajar mengenai fungsi dan tujuan jurnal penerimaan kas. Fungsi dari jurnal penerimaan kas yaitu mengelola kas yang masuk dengan cara memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat secara akurat. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, jurnal penerimaan kas juga berfungsi untuk mendukung operasional dan menjaga likuiditas perusahaan. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu menjamin kelancaran operasional perusahaan dengan cara memastikan dana yang telah disediakan itu cukup untuk membiayai segala operasional perusahaan sehari-hari dan mencegah adanya kekurangan dana yang tidak terduga. Ini adalah format dari jurnal penerimaan kas. Ada tanggal yang untuk menentukan kapan waktu transaksi terjadi. Kemudian ada keterangan yaitu jenis transaksi apa yang terjadi. Lain untuk menunjukkan atau menandakan bahwa apakah jurnal dari penerimaan kas ini sudah diposting ke buku besar atau belum. Jika sudah maka dikasih zeta. Kemudian ada dua bagian yaitu debit dan kredit. Kas untuk menunjukkan seberapa besar penerimaan kas itu dari bawah perusahaan. Kemudian ada diskon penjualan, tidak transaksi penerimaan kasnya berasal dari penjualan dan ada potongan harga. Kemudian ada akun lainnya untuk akun yang diharuskan untuk didebit tetapi tidak ada kolom khususnya. Kemudian ada bagian kredit yaitu piutang. Bila transaksi penerimaan kasnya itu berasal dari pelunasan piutang. Kemudian ada akun lainnya. Bila transaksi penerimaan kasnya itu bukan berasal dari transaksi penjualan atau transaksi pelunasan piutang. Misalnya seperti akun pendapatan bunga. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa penerimaan kas itu bisa dari beberapa transaksi, misalnya penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang usaha, penerimaan pendapatan bunga, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh transaksi mengenai pelunasan piutang usaha dan juga pendapatan bunga bank. Nah, di contoh yang pertama, pada tanggal 8 Januari 2025, PT Sinar Abadi melunasi piutangnya sebesar 12 juta rupiah. Untuk penjurnal lainnya, yang pertama kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu 8 Januari 2025. Lalu untuk keterangannya kita tulis penerimaan piutang usaha. Lalu di debit pada kas kita tulis sebesar 12 juta rupiah, lalu di kredit pada piutang usaha kita tulis sebesar 12 juta rupiah. Lalu untuk contoh transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 25 Januari 2025, perusahaan menerima pendapatan bunga bank sebesar Rp850.000. Untuk penjurnalannya, pada tanggal kita tulis 25 Januari 2025, lalu untuk keterangannya kita tulis penerimaan bunga. Dan pada debit kita tulis pada akun kas sebesar Rp850.000, dan di kredit kita tulis di akun lainnya yaitu pendapatan bunga sejumlah Rp850.000. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi setelah kita mengetahui tentang transaksi tadi, contoh transaksi jurnal penerimaan kas, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita posting dari jurnal tadi ke buku besar. Nah, yang pertama ada transaksi pelunasan piutang dari PT Sinar Abadi yaitu sebesar 12 juta. Jadi untuk posting buku besarnya, pertama kita tulis dulu. Yang pertama ada tanggalnya, yaitu tanggal 8 Januari 2025. Selanjutnya kita isi keterangannya yaitu pelunasan piutang bisa dikasih strip dari PT Sinar Abadi. Lalu selanjutnya ada ref. Nah, untuk ref bisa
bisa ditulis karena tadi dari jurnal penerimaan kas bisa ditulis JPK ataupun cash service journal yaitu CRJ. Selanjutnya kita tulis karena penerimaan utang, kita menerima kas, jadi kasnya bertambah di sisi debit sebesar 12 juta. Lalu untuk saldonya untuk sekarang sebesar 12 juta. Lalu untuk buku besar pelunasan utang, yang pertama kita tulis juga untuk tanggalnya 8 Januari 2025. Lalu untuk keterangan pelunasan utang PT Sinar Abadi, untuk referensinya sama CRJ, cash receipt journal. Lalu untuk kredit debitnya ada di sisi kredit karena piutangnya berkurang, jadi di sisi kredit sebesar 12 juta. Lalu untuk saldonya di sisi kredit juga sebesar 12 juta. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu ada perusahaan menerima pendapatan bunga dari bank. Nah, untuk buku besar yang pertama, buku besar kasnya bertambah karena menerima uang dari bank dari pendapatan bunganya. Yang pertama kita tulis dulu tanggalnya, ini tanggal 25 Januari 2025. Lalu untuk keterangannya ada penerimaan pendapatan bunga. Lalu untuk grafiknya sama seperti transaksi tadi, CFD, cash journal. Lalu untuk debit kreditnya ada di sisi debit karena perusahaan terima kas sebesar 350.000. Lalu untuk saldonya ditambahkan dari transaksi sebelumnya ada 20 juta ditambahkan dengan 350 juta. Nanti saldonya di sisi debit sebesar 12.350.000. Lalu untuk yang kedua ada besar pendapatan bunga, yang dimana kita terus dulu juga tanggalnya tanggal 22 Januari 2025. Untuk keterangannya penerimaan pendapatan bunga, lalu tracknya sama CMJ, dan untuk debit kreditnya ada di sisi kredit karena pendapatan bunga kita bertambah, yang dimana akan ditambah di sisi kredit sebesar 350.000. Dan untuk saldonya kita tulis di sisi kredit juga sebesar 350.000. Sekian dari kelompok kami atas pemaparannya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.